Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar, sharing bareng yuk. Nah, kali ini saya bersama teman saya. Siapa? Septiana. Ya, biasa dipanggil Septi. Boleh. Septi. Nah, di sini kita akan membahas ya, karena pada bulan April ini kan kita memperingati Hari Kartini. Nah, kita coba mencari lebih dalam dan mengenal lebih dalam. Barangkali apakah ini hanya suatu peringatan Hari Kartini atau memang ada maksud di balik ini semuanya kayak gitu. Nah, langsung aja ngomongin masalah Hari Kartini atau ini erat kaitannya sama perempuan ya. Gitu. Nah, pada bulan ini gitu kan kita memperingati Hari Kartini. Nah, apakah ini hanya sebatas seremonial saja? Gimana? Nah, sebenarnya apa ya, lucu juga gitu. Nggak lucu sih, tapi kayak selama ini yang sering terjadi ya benar kayak yang disampaikan Tika tadi, kalau Kartini itu diperingati, diingat, dikenang, kemudian dikulik lagi itu setiap tanggal 21 April. Setiap tanggal 21 April setiap tahunnya. Berarti kan selama 1 tahun cuma sekali kita mengenal Kartini gitu. Kita mengenal perjuangannya, kita mengenal upayanya untuk membebaskan perempuan dari buta huruf, membebaskan perempuan dari belenggu-belenggu feodal ya pada zaman itu ya, pada saat Kartini masih remaja itu kan masih zaman feodal. Nah, setiap tahun kayak gitu loh, cuman itu aja. Nah, setiap harinya kan entah ada entah tidak, mungkin hanya anak-anak SD atau mungkin anak-anak yang mempelajari sejarah saja yang ada jurusannya dengan sejarah yang kenal dengan Kartini. Kita yang di luar itu ya mungkin tidak kenal atau tidak tahu. Iya, bener banget. Nah, terus kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa kita teladani gitu? Jangan sampai kita hanya mendiskusikan atau ngobrolin masalah perempuan gitu hanya di momen-momen tertentu dong. Iya, pastinya. Nah, apa sih ya? Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan seorang Kartini kayak gitu? Terlepas dari ya yang kita tahu emansipasi wanita dan lain sebagainya. Ada nggak sih di selain itu kayak gitu? sebenarnya kalau ngomongin soal Kartini, saya pun juga tidak mengenal banyak, tidak kenal lebih dalam karena ya seperti yang saya sampaikan di awal. Bahkan saya juga orang yang hanya tahu atau hanya mengulik Kartini hanya di tanggal 21 April. Itu pun karena banyak pamflet, banyak sekali flyer-flyer yang bertebaran di story dan lain sebagainya tentang Hari Kartini. Nah, entah terkait apa yang bisa kita teladani dari RA Kartini adalah semangat. Itu yang paling penting. Istiqomah, kemudian ketekunan, itu juga jadi poin utama ketika kita memperjuangkan sesuatu gitu. Terlepas dari apa yang kita perjuangkan, terlepas dari goals nanti beneran jadi apa enggak, beneran merdeka atau enggak perempuan, tapi kita sudah mengupayakan itu, tekun dulu, semangat dulu. Itu kan yang selalu Kartini coba sampaikan gitu. Dimana dia menulis, dia rajin nulis, dia kirim surat-suratnya, kemudian dia coba lobby ke teman-temannya yang ada di Belanda. Dia mengupayakan untuk sama ayahnya, saya pengen sekolah, saya pengen belajar kayak gitu. Itu sih. Kalau dari Vika sendiri gimana nih? Ya, mempelajari seorang Kartini, bagaimana dia itu bisa punya pemikiran yang berbeda dari perempuan yang lain, bahwa dia juga layak untuk memiliki pendidikan yang layak dan hal-hal lain gitu. Ketika kita ngomong masalah di ranah-ranah publik ya berarti ya. Jadi Kartini itu nggak cuma seorang perempuan yang secara fitrahnya menjadi seorang ibu, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya tadi secara intelektual dia juga nggak kalah gitu sama perempuan yang lain. Makanya dia bisa meninggikan derajat dia sebagai seorang manusia gitu. Betul. Kan, karena memiliki ilmu kayak gitu. Betul. Nah, titik berat yang coba Kartini sampaikan menurut saya dan yang coba saya pelajari sedikit sih, nggak banyak, mungkin bisa ditambahin nanti sama Vika, bahwa Kartini ingin juga memanusiakan perempuan. Kartini ingin juga mesetarakan, bukan berarti perempuan mengambil porsi keseluruhan, tetapi hak yang memang seharusnya dimiliki dimiliki perempuan, itu juga dimiliki gitu loh. Contohnya pada saat itu sekolah, pendidikan itu yang paling dasar.
Padahal Islam mengajarkan sekolah madrasah pertama itu kan dari ibu. Iya. Tapi ketika seorang ibu itu tidak mendapatkan atau tidak istilahnya berpendidikan ya, konteks pendidikan bukan hanya sekolah resmi ya, Formal, teman-teman, tapi bisa juga hal-hal di lingkungan. Ketika seorang ibu itu tidak mempelajari hal-hal di lingkungan, di sekitar, terkungkung dengan pekerjaan-pekerjaan harus domestik perempuan misalnya seperti itu, ya akan terus terulang generasi-generasi yang seperti itu, generasi-generasi yang terkungkung juga, generasi-generasi yang terbatasi oleh tembok-tembok rumah, generasi yang ya sudah ranahmu tuh cuman di dapur saja gitu. Saya punya pengalaman. Jadi waktu itu Vic, aku tuh lagi makan sama ibuku kan di salah satu warung gitu kan. Nah di situ ya biasa lah ibu-ibu kan ngobrol kan ya. Ngerupi. Ngerupi cantik gitu. Iya. Nah pada saat itu tuh kalau nggak salah bahas soal pendidikan. Entah siapa yang memulai. Jadi di satu gerombolan itu tuh ada anaknya itu yang nggak ngelanjutin di SMP atau SMA gitu loh. Pokoknya di jenjang selanjutnya. Nah salah satu orang yang ada di geng lah ya istilahnya, geng atau gerombolan itu tuh sampaikan gini, alah perempuan itu nggak perlu pendidikan tinggi, ngapain kamu sekolah tinggi, ngapain kamu ngelanjutin, toh juga kamu bakalan ngurusin dapur, kamu juga bakalan ngurusin rumah, ngurusin anak dan lain sebagainya. Ya seketika itu saya tersadar bahwa wah gila ya, perempuan masih menjatuhkan perempuan sendiri yang pertama. Belum ada support sistem dari orang-orang terdekat, ibu lo itu gitu kan. Kemudian jadi flashback juga sama perjuangan Kartini gitu loh. Apa tidak menangis ibu kita Kartini ketika melihat orang yang masih berpikiran seperti itu? Benar banget. Saya mikirnya kayak gitu. Iya. Keinginan Kartini untuk juga memenuhi haknya dia berhak untuk menyampaikan di filmnya. Saya lihat dari filmnya itu, Kartini kan mengajukan syarat ketika dia menikah. Itu kan juga salah satu bentuk upaya bahwa perempuan itu nggak harus ngikut sesuai kok. Boleh kamu berdiskusi, berdialek, Punya hak ya? Ya, betul. Retorika dulu, ngobrol aja dulu gitu. Siapa tahu ada solusi lain yang bisa balance ya, keseimbangan. Kita perlu support lah, perempuan support perempuan, laki-laki support perempuan support laki-laki juga. Mungkin itu sih yang bisa kita pelajari sedikit banyak dari Ibu Kartini ya. Oke, ternyata paradigma masalah pendidikan untuk perempuan pun juga masih ya, walaupun mungkin nggak sebanyak dulu atau doktrinnya nggak terlalu kuat lah kayak gitu. Nah, yang perlu kita refleksikan juga bahwa dulu itu benar-benar diperjuangkan gitu, karena memang masyarakat pun berpikir seperti itu, walaupun sekarang masih ada ya. Tapi kita sudah punya banyak kebebasan untuk punya pendidikan, kita bisa berkarir gitu kan sebagai perempuan kayak gitu. Tapi sayangnya sekarang perempuan ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh sebenarnya kayak gimana? Dulu yang diperjuangkan, sekarang tuh kayak karena udah ini ya merdeka atau mungkin bisa katakan kayak gitu, kita terlena gitu kan. Betul. Itu gimana nih kira-kira? Waduh, susah juga ini. Ngomongin kayak gitu tuh balik lagi ke mindset sebenarnya. Iya. Gimana ya? Menurutku itu tuh akan sia-sia, bisa dikatakan seperti itu. Itu perjuangan kita itu akan sia-sia atau mungkin lambat untuk mencapai goals ketika kita tidak punya framing yang sama, kita tidak punya mindset yang sama. Aku pengen perempuan nih harus merdeka juga nih, ngomong di depan umum ya, santai aja ngomongnya, kemudian ya dia bisa dialektik, dia bisa diskusi dengan orang-orang lain. Tapi kalau dari temenku sendiri atau lawan bicaraku atau partnerku itu nggak support juga ya sama aja gitu kan, kayak aku berjuang sendirian gitu. Yang harusnya tepuk tangan tapi kan aku hanya bertepuk sebelah tangan gitu istilahnya kan. Aduh, berat sih ini, berat. Iya sih benar. Berarti lebih ke mindset ya. Betul. Nah, karena kalau semisal aku melihat gitu kan fenomena perempuan pada zaman sekarang gitu kan, dengan seiringnya kecanggihan teknologi gitu, globalisasi dan lain sebagainya, itu membuat kita tuh lebih ke apa-apa sosial media.
ya nggak apa-apa dunia maya. Betul. Nah, sedangkan dunia nyata sendiri tuh kayak malah ya udahlah dijalani seadanya gitu. Malah mereka tuh sibuk nge-framing mungkin Betul. ataupun membuat citra-citra di media gitu. Iya, Ini fenomena sekarang. standar sosial Aduh, iya. itu yang paling penting. Saya sadar itu juga belum lama ini kok tentang standar sosial gitu. Di mana ternyata perempuan ini selama ini terstandarisasi oleh sosial sendiri. Perempuan itu nggak bikin standar kok. Perempuan itu nggak bikin standar, tapi sosial yang menstandarisasinya. Jadi kegiring kita. Akhirnya fokusnya juga ke framing. Gimana caranya aku bisa kelihatan Seperti kurus? itu. Nah, kelihatan kurus di Iya. Instagram. Gimana caranya aku bisa kelihatan pintar di Instagram? Gimana caranya aku bisa terlihat bagus dan lain sebagainya? Karena ya bisa dikatakan atau mungkin bahasa saya, mohon maaf kalau mungkin bahasa kasar, butuh pengakuan, Iya. butuh diakui. Validasi dan ya. Validasi bahwa perempuan itu ada, perjuangannya itu ada. Bukan kok ingin menunjukkan, tapi dia butuh pengakuan. Perjuangan perempuan itu bukan untuk minta diakui, bukan minta pengakuan, tapi dia akan diakui secara sendirinya kalau memang kita benar-benar berjuang. Nah, gara-gara itu juga, gara-gara framing, gara-gara mindset yang mungkin terkotak lagi, kemudian saya coba ngambil dari poin pertama tadi yang awal mula, kalau peringatan Kartini hanya di tanggal 21 April gitu, akhirnya perempuan jadi salah kaprah dalam menafsirkan gerakan perempuan. Wong cuma modal post di Instagram aja kok udah dikatakan Gerakan ya. istilahnya kan Bergerak gitu ya. Ya nggak masalah, itu boleh banget. Kita perlu juga untuk framing ke media, kita juga perlu untuk up to date ya, update info, update gerakan, update apapun dari sosial media. Tapi semua juga harus seimbang dengan pergerakan nyata. Dunia itu dunia nyata, bukan fana. Bener banget. Kalau ngomongin kayak gitu kan masuknya di eksistensi ya. Nah, itu perlu, tapi yang harus kita lebih kedepankan lagi adalah esensinya, ya enggak? Gitu. Jadi kita yuk bergerak gitu, bermanfaat. Kalau tadi bilang harus diakui tanpa kita harus bilang kita udah melakukan, itu mereka tahu gitu lah kita sudah melakukan sesuatu kayak gitu sih. Betul. Ya gimana ya? Berjuang itu harus kedua belah pihak gitu. Istilahnya RA Kartini memperjuangkan hak kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang manusia lah ya. Peringatan Kartini nggak cuma untuk perempuan ya, tapi untuk semua. Tapi kalau dari kitanya, generasi penerusnya, kita ada sak-sae dewe, istilahnya seperti itu, atau terlena dengan gadget, terlena dengan teknologi, terlena dengan informasi, terlena dengan hal-hal yang serba mudah, serba canggih, ya sama aja. Kita justru mengembalikan di zaman-zaman dulu. Kita terkurung lagi, hanya kurungannya beda. Kalau dulu dipingit di rumah, sekarang dipingit di sosial media. Aduh, digital ya sekarang. Media berperan penting, bener. Oke, nah itu kita tadi udah sedikit banyak ya ngomongin masalah perempuan, bagaimana kita melihat Kartini yang di masa sekarang ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Septi gitu kan, ada nggak sih Kartini masa kini, atau bisa katakan ya setiap dari kita adalah Kartini masa kini kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki mindset kalau tadi sempat dikatakan kan. Nah, mindset itu biar mungkin nanti gitu kan, barangkali apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, minimal bermanfaat ya, nggak usah perlu pengakuan atau apapun yang lain sebagainya gitu. Kira-kira gimana pandangannya terkait Kartini masa kini? Oke. Berat ya, berat dong. Ngomongin Kartini masa kini ya berat lah, karena balik lagi sih, kita pembahasannya tuh bolak-balik terus. Kenapa bolak-balik terus? Karena ya memang terbatas di itu aja gitu loh.
terbatas di gerakan. Permasalahan kita adalah keterbukaan pemikiran. Kita kurang terbuka dalam gerakan-gerakan lain. Kita masih menganggap satu sudut pandang saja. Kemudian kita masih terkurung dari sosial media. Jadi kayak standarisasi yang harus dilakukan perempuan, standarisasi yang harus dimiliki oleh seorang perempuan itu ya dari sosial media, dari gadget kita. Apa sih yang tren sekarang? Nah, itu yang harus kita miliki. Padahal poin-poin dari Kartini masa kini itu bukan cuma di sana. Kita perlu untuk mengembangkan keilmuan, kita perlu untuk mengembangkan teknologi, perlu banget malah. Justru itu jadi poin penting malahan. Karena di era apa ya sekarang? Generasi apa ini sekarang? Generasi nggak tahu. udah lewat dari generasi Z, udah lewat ya. Yeah. Yang dimana hampir 5.0 ya, bukan lagi 4 tapi udah 5. Kartini masa kini itu juga tidak boleh tertutup pemikirannya gitu loh. Soal kepedulian, soal penghargaan, kemudian support. Kalau anak-anak sekarang gitu, saya kan anak zaman dulu gitu, anak zaman dulu yang hidup di masa sekarang. Anak-anak tren baru lah ya, tren baru kan punya support system. Nah, cari memang support system yang istilahnya benar-benar supporting gitu loh. Kita harus mau jadi support system untuk orang lain juga, dan kita juga harus mau menerima support orang lain. Bukan berarti harus diterima terus ya, tapi juga harus disaring, juga harus diolah, dikembalikan. Poin pentingnya adalah Kartini masa kini menciptakan hubungan yang ketersalingan. Laki-laki dan perempuan harus menciptakan hubungan ketersalingan. Itu adalah menurutku bukti perjuangan Kartini. Karena udah nggak feodal lagi, udah nggak dipingit lagi, Benar. udah nggak lagi dijajah oleh patriarki gitu lah. Kalaupun ada juga tidak banyak. Kalaupun ada pun juga mungkin kemasannya yang berbeda. Tapi yang satu mindset yang harus dirubah itu adalah hubungan ketersalingan. Perempuan menuntut kesetaraan bukan untuk mengungguli laki-laki, bukan untuk menjadi yang paling luar biasa daripada laki-laki. Tetapi perempuan menuntut kesetaraan untuk juga mendukung pergerakan dari semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu kaum minoritas maupun kaum mayoritas. Siapa yang tertindas itu yang harus kita perjuangkan. Gak peduli kamu dari suku mana, kamu dari daerah mana, kamu dari apa. Itu bukti Kartini masa kini. Benar banget. Ya, jadi ngomongin masalah perempuan, laki-laki pun juga harus tahu biar sama-sama belajar ya. Karena kalau misal perempuan aja juga takutnya masih ada kesenjangan gitu atau beda persepsi sudut pandangnya gitu. Tapi kalau semisal menurut aku sendiri nih ya, ngomongin Kartini masa kini, ya yang paling pertama ketika tadi kita ngomongin mindset, berarti kita harus kenal nih identitas kita sendiri sebagai seorang perempuan gitu. Karena ngomongin masalah peran gitu kan, fungsi perempuan gitu kan, itu terlalu jauh kalau kita sendiri tuh nggak tahu gitu loh, kita sendiri tuh siapa dan gimana sih sebenarnya perempuan kayak gitu kan. Nah makanya ketika kita udah mengenal lah minimal identitas seorang perempuan gitu kan, nah maka kita akan berpikir kan kita punya keresahan ya, iya ya kalau perempuan harus gini berarti kita harus ngapain kayak gitu. Nah itu terus yang harus kita gali gitu sih. Jadi bisa dari buku mungkin, kalau semisal nggak terlalu suka baca mungkin ya kayak aku bisa lewat diskusi juga, karena ini juga membuat kita punya wacana yang lebih gitu dari sudut pandang yang lain kayak gitu sih. Jadi dari identitas kita mempelajari bagaimana perempuan itu sendiri, kemudian kita bisa lebih lanjut di fungsi ataupun peran perempuan. Dimanapun kayaknya selalu ini ya berpengaruh ya, entah di masyarakat gitu kan, di perkuliahan, atau pekerjaan. Itu aja sih, seru banget ketika kita ngomong masalah perempuan dan nggak pernah ada habisnya ya nggak? Betul sekali. Banyak banget. Nah terakhir mungkin ya satu closing statement atau mungkin lebih ke kayak perempuan sendiri atau refleksi dari RA Kartini. Ya,
mungkin bukan closing ya, karena perjuangan perempuan tidak akan pernah habis, memperjuangkan hak manusia juga tidak akan pernah habis. Ngomongin pergerakan perempuan sudah ngomongin kemanusiaan, pergerakan perempuan, pergerakan era Kartini, perjuangan era Kartini, peringatan era Kartini bukan hanya dimiliki oleh perempuan, tapi semua manusia, semua yang mempunyai kesadaran, semua yang ingin bergerak, semua yang ingin memperjuangkan hak-hak kesetaraan. Jadi yang perlu untuk kita junjung tinggi adalah kenali dirimu dan bergeraklah. Oke, bener banget. Kalau misal dari saya sih ngomongin masalah perempuan, jangan sampai kita terlena atau lalai dengan kecanggihan teknologi ataupun perkembangan zaman yang begitu pesat. Ya. Kita harus menjaga suatu identitas seorang perempuan gitu kan, agar kita bisa terus bergerak kalau tadi kita bilang ya. Jadi ngomongin masalah perempuan berkemajuan gitu kan, bagaimana kita bisa berkarya dengan apa yang kita miliki, karena pasti kita punya apa ya, potensi masing-masing, kelebihan dan kekurangan, dan harapannya itu menjadi satu hal yang bisa kita kontribusikan atau kita bisa berikan kepada sesama ataupun masyarakat. Itu aja sih dari kita gitu. Mungkin kalau semisal banyak yang ada salah-salah kata atau yang lain sebagainya, mohon maaf. Ya udah, thank you sudah menonton kita dan semoga bermanfaat ya yang sedikit ini. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.